Selain kemunculan Kozuki Oden, ada satu hal lagi kejadian yang menurut saya sangat menarik terkait apa yang terjadi pada manga One Piece chapter 1007, yaitu untuk pertama kalinya Momonosuke berubah wujud menjadi seekor naga sejak dirinya menginjakan kakinya di pulau Onigashima. Kita semua tentu masih ingat, pemicu terbesar perubahan wujud Zoannya Momonosuke adalah rasa takut. Setiap kali Momonosuke merasa sangat takut, secara otomatis dirinya akan berubah menjadi seekor naga. Tapi anehnya, meskipun berkali-kali nyawa Momonosuke terancam sejak dirinya tiba di pulau Onigashima, kenapa baru sekarang Momonosuke berubah wujud menjadi seekor naga junior? Padahal jika dipikir-pikir, posisinya saat ini jauh lebih aman ketimbang pas dirinya disandera dan dikoploki oleh Kanjuro atau pas dirinya dipasang di tiang pancang oleh Kaido. Dan yang lebih aneh lagi, perubahan wujud naganya Momonosuke berbarengan dengan adegan CP0 yang sedang membahas tentang riwayat penelitiannya Vegapunk terkait lineage faktornya Kaido yang dia gunakan untuk menciptakan buah iblis artificial yang dimakan oleh Momonosuke. Si agen CP0 bahkan sempat bilang kalau dirinya merasa sangat bersyukur karena Punk Hazard kini sudah hancur, sehingga buah iblis ciptaannya Vegapunk tersebut kemungkinan besar juga turut hancur bersamanya. Pertanyaan saya, si agen CP0 kan tahu kalau buah iblis artificialnya Vegapunk tersebut dilabeli sebagai eksperimen yang gagal. Tetapi kenapa dia terlihat senang ketika mengetahui Punk Hazard hancur? Hal ini jelas memunculkan kecurigaan baru. Jangan-jangan ada keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh buah iblis Mythical Zoan Ui Nomi model Azure Dragonnya Kaido yang masih belum diungkapkan sampai saat ini. Keistimewaan yang dimiliki oleh buah iblisnya Kaido itulah yang dulu pernah coba diduplikasi oleh Vegapunk. Dan keistimewaan yang dimiliki oleh buah iblisnya Kaido itulah yang membuat pemerintah dunia begitu ingin mendapatkannya. Namun karena buah iblis Ui Nomi sudah dimakan oleh Kaido, dan gara-gara kekuatan buah iblis naga tersebut, Kaido menjadi makhluk yang unkillable, tidak bisa dibunuh, maka satu-satunya cara untuk bisa mendapatkannya adalah dengan menyuruh Vegapunk untuk menduplikasinya. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa Vegapunk menciptakan buah iblis artificial menggunakan lineage faktornya Kaido. Si agen CP0 menduga meskipun dicap sebagai buah iblis gagal, tetapi buah iblis buatan yang Vegapunk tinggal di Punk Hazard itu mungkin saja tetap memiliki potensi dari kekuatan istimewa tersebut. Dan ketakutan si agen CP0 ini menjadi sangat beralasan karena di chapter yang sama, Momonosuke tiba-tiba berubah menjadi seekor naga junior. Semakin jelas sekarang kalau Momonosuke memang memiliki peranan yang sangat penting dalam pertempuran di Onigashima ini, terutama dalam kapasitasnya untuk bisa membuat si makhluk terkuat di dunia, Kaido, bisa dikalahkan. Kekuatan buah iblis artificial yang dimakan oleh Momonosuke adalah counterpart dari kekuatan buah iblis Mythical Zoan Ui Nomi model Azure Dragonnya Kaido. Nah, sekitar 4 bulan yang lalu, saya sudah pernah membahas tentang masalah ini dalam sebuah video yang berjudul Momonosuke Kunci untuk Mengalahkan Kaido. Sehingga video kali ini bisa dibilang adalah seri pelengkapnya. Pada video yang terdahulu, pada intinya saya berpikir kalau kekuatan buah iblis artificial yang dimakan oleh Momonosuke akan merewrite kekuatan buah iblisnya Kaido. Keberadaan Momonosuke dan Kaido di satu pulau yang sama akan membuat kekuatan buah iblis Kaido perlahan-lahan mulai terserap dan terbagi dengan Momonosuke. Hal itu membuat kekebalan tubuh hingga efektivitas serangannya Kaido tanpa dia sadari semakin menurun setiap detiknya. Makanya, dalam pertempuran di Onigashima ini, Kaido merasa bingung kenapa serangan-serangan yang dilancarkan oleh para Scabbers yang seharusnya level Ryuo-nya tidak sehebat Oden bisa dengan begitu mudahnya menembus kulit naganya. Dari sinilah kemudian muncul sebuah gagasan. Bagaimana jika ternyata kekuatan yang paling istimewa dari buah iblis Ui Nomi yang dimakan oleh Kaido sebenarnya bukanlah membuat tubuhnya unkillable atau tidak bisa dibunuh. Kekuatan yang paling istimewa dari buah iblis Mythical Zoan Ui Nomi model Azure Dragon adalah membuat Kaido memiliki tingkat keberuntungan yang sangat ekstrim dan umur panjang tentunya. Makanya ketika akan dipenggal, guillotine-nya hancur. Ketika dia digantung, rantainya putus. Ketika ditombak, tombaknya patah. Bahkan terjun bebas dari Sorajima yang ketinggiannya mencapai 10.000 meter di atas permukaan laut hanya membuat kepalanya sedikit migrain. Sehingga bisa jadi alasan kenapa Kaido disebutkan memiliki hobi bunuh diri sebenarnya bukan karena dia frustasi, tetapi dia hanya ingin mengetes tingkat keberuntungannya.
Hal ini sesuai dengan kepercayaan rakyat Cina yang meyakini kalau naga adalah simbol dari keberuntungan dan umur panjang. Terlebih lagi, buah iblis Azure Dragon-nya Kaido dikategorikan sebagai buah iblis Zoan ikan, bukan Zoan naga. Hal ini sesuai dengan sebuah cerita legenda rakyat Cina yang menceritakan kalau seekor naga adalah bentuk transformasi dari seekor ikan mas koi. Jadi semakin jelas sudah kalau Azure Dragon-nya Kaido memang terinspirasi dari mitologi tentang naga yang berasal dari Cina. Nah, tahukah kalian? Ternyata ada alasan khusus kenapa naga Kaido berwarna biru sementara naga Momonosuke berwarna merah muda. Menurut kepercayaan rakyat Cina, ada 5 jenis naga yang dibedakan berdasarkan warna kulitnya. Yang pertama adalah Azure Dragon atau King Long yang berwarna biru, hijau, atau biru kehijau-hijauan. Yang kedua ada Vermilion Dragon atau Zulong yang berwarna merah atau kemerah-merahan, termasuk di dalamnya warna merah muda. Yang ketiga ada Yellow Dragon atau Huang Long yang berwarna kuning. Kemudian ada White Dragon atau Bailong yang berwarna putih. Yang terakhir ada Black Dragon atau Xuan Long yang berwarna gelap. Warna naga Kaido adalah biru, makanya buah iblis yang dimakan oleh Kaido diberi nama Mythical Zoan Ui Ui no Mi model Seiryu atau Azure Dragon, karena Azure Dragon memang warnanya biru atau hijau. Sementara warna naga Momonosuke adalah pink atau merah muda. Sehingga ada kemungkinan meskipun dibuat secara artificial dengan cara menduplikasi buah iblis Azure Dragon-nya Kaido, tetapi ada kemungkinan kalau buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke berbeda model dengan yang dimakan oleh Kaido. Oleh karena berbeda model inilah, Vegapunk kemudian menganggap kalau buah iblis ciptaannya itu adalah buah iblis yang gagal, karena Vegapunk gagal menduplikasi kekuatan buah iblisnya Kaido, tetapi justru menciptakan buah iblis Mythical Zoan Ui Ui no Mi model baru, yaitu model Vermilion Dragon atau Zulong. Oleh karena buah iblis ciptaan Vegapunk ini adalah buah iblis jenis baru, kemampuan istimewa yang dimilikinya tidak bisa diprediksi. Kemampuan buah iblis Momonosuke yang unpredictable inilah yang membuat CP0 terkesan cukup was-was dengan potensi kekuatan buah iblis artificial ciptaannya Vegapunk ini. Dimana menurut dugaan saya, kekuatan istimewa dari buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke adalah mampu merewrite kekuatan naganya Kaido, mampu menarik keberuntungan Azure Dragon-nya Kaido, dan menjadikan keberuntungannya tersebut menjadi miliknya Momonosuke. Sederhananya, gara-gara ada Momonosuke di Pulau Onigashima, Kaido mulai kehilangan keberuntungan yang menjadi kemampuan paling istimewa dari buah iblis Azure Dragon yang dimakannya. Gara-gara ada Momonosuke di Pulau Onigashima, Kaido kini sudah tidak lagi unkillable. Kaido sudah tidak bisa dibunuh lagi. Sekarang Kaido sudah bisa dibikin koit, asalkan lawannya bisa mengoverpower kekuatan fisik aslinya Kaido. Nah, ada satu fakta menarik lagi terkait Zulong atau Vermilion Dragon. Menurut kepercayaan rakyat Cina, Zulong adalah perwujudan dari spirit raja pemberi berkah yang tinggal di danau. Dan jika kita lihat dari kacamata makro, seluruh daratan Wano sebenarnya berada di tengah-tengah danau vulkanik raksasa. Jadi, garis besarnya sudah mulai kelihatan sangat jelas sekarang. Pada akhirnya nanti, Momonosuke, si Vermilion Dragon, akan menjadi raja yang memberikan berkah bagi negeri Wano, negeri yang berada di tengah-tengah danau vulkanik raksasa. So, piye menurutmu, bro? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.